Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para sesepuh, para ibu nyai, segenap jamaah Hamalatul Quran, penghafal Al-Quran yang tergabung dalam organisasi JMKH. Semoga diberikan istiqomah, diberikan berkah, diberikan kesehatan dengan Al-Quran, diberikan berkahnya hidup dengan Al-Quran, diberikan keluarga yang solih karena Al-Quran, diberikan anak-anak yang mulia karena Al-Quran, diberikan husnul khatimah karena Al-Quran. Mengenai Al-Quran, saya baca dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Musnad Umar ibn Abdul Aziz. Ada kitab Musnadu Umar ibn Abdul Aziz, diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, surat Qul Huwallahu Ahad hingga selesai 11 kali, maka Allah akan menjauhkan kefakiran dari depan matanya, dan Allah akan menanamkan rasa kaya, perasaan kaya, yakni cukup, dan Allah akan mengisi hatinya dengan ilmu yang bermanfaat. Membaca surat Al-Ikhlas 11 kali dijauhkan dari kefakiran, dicukupkan rezekinya, terasa kaya, yakni terasa kaya bukan sombong kaya, bukan, artinya qanaah, menerima apa yang ada dari Allah, dan hatinya diisi oleh Allah dengan hikmah, ilmu yang bermanfaat.
Surat Ikhlas begitu banyak keajaiban, fadilah di samping surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain. Karena di situ mengenai tauhid kepada Allah. Orang di dalam Al-Quran itu disandarkan kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Kelasnya orang yang bertauhid kepada Allah diisarahkan dengan berbeda-beda. Ada orang disebut dalam Al-Quran itu disebut walinya Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini orang yang dicintai Allah dengan ditandai dia mencintai apa yang dicintai Allah. Misalnya Allah itu mencintai jika kita sholat itu berjamaah, maka walinya Allah akan tekun sholat berjamaah. Misalnya Allah itu mencintai kalau kita makan satu orang cukupkan dua orang, makan dua orang cukupkan empat orang, makan empat orang cukupkan 8 orang. Ini kalau dilakukan, orang ini akan mudah dicintai Allah dan akan digolongkan aulia Allah, karena mencintai yang dicintai Allah. Dan orang-orang ini akan berada di lingkaran keutamaan surat Al-Ikhlas, akan diisi hatinya dengan ilmu, akan dikayakan hatinya oleh Allah, akan dijauhkan dari miskin oleh Allah. Sebelum kami lanjutkan, operator tolong gak usah pakai eko, nah, gak enak pakai eko itu ya. Cukup ya. Yang kedua, ada orang-orang yang digolongkan oleh Al-Quran disebut dengan yang disebut dengan hamba Allah. Dalam Al-Quran Abdullah, ada kata Abdullah dalam Al-Quran berapa kali? Ingat saya hanya satu kali. Wa annahu lamma qoma Abdullah, Abdullah hamba Allah. Ini orang yang tingkat tinggi sebetulnya, karena perilakunya itu amalan-amalan yang kelihatan rendah tapi tingkat tinggi. Jadi secara ilmu tinggi sekali, secara karomah tinggi sekali, secara kewalian tinggi sekali, keulamaan tinggi sekali, tapi yang dilakukan itu kelihatan rendah. Misalnya dia di masjid tidak kelihatan baca Al-Quran berjus-jus, tapi nyapu masjid. Ini
Dia nyapu masjid tidak kelihatan baca Al-Quran berjus-jus, tidak. Nyuci sajadah masjid, ngepel lantai masjid. Ada pengajian, dia nata sandalnya tamu. Ada tahlilan, dia bagian mengeluarkan hidangan. Ini orang biasanya akan dapat tingkat tinggi, karena nabi-nabi itu yang paling disukai golongan ini. Nabi lebih suka disebut hamba Allah. Innama ana basyarum mislukum, aku manusia. Ketika Rasulullah dimi'rajkan, diisrakan, bukan dimi'rajkan, diisrakan, itu tidak disebut nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya. Tidak disebut gelar binabihi, tidak disebut gelar birasulihi, tidak disebut namanya bi Muhammadin, tidak disebut. Muhammadnya nggak disebut, nabinya nggak disebut, rasulnya nggak disebut. Yang disebut hanya apa? Abdihi, hambanya. Kehambaan yang sederhana. Ini orang tingkat tinggi. Maka ahli Quran saya wanti-wanti kepada jamiah, lakukan amal-amal yang kelihatannya tidak terhormat tapi tidak rendah. Kelihatannya tidak terhormat tapi itu justru akan meninggikan derajat kita. Anak-anak kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Seperti melayani tamu, seperti khidmah kepada orang, seperti mengantarkan berkat ke tetangga, diantarkan sendiri. Itu kan jarang. Rata-rata kita ngutus orang. Padahal kata Nabi, mengantarkan tangan ke tangan itu taqi mitatassu, akan melindungi manusia dari mati yang buruk kalau diberikan langsung. Jadi kita memberi sesuatu kepada orang miskin, kepada tetangga, kita nyuruh orang dengan kita berikan langsung, itu berbeda. Kalau kita berikan langsung, munawalatul miskin taqi mitatassu, akan melindungi kita dari mati yang buruk karena kita kasihkan langsung. Sekarang kan enggak, kita antar, nyuruh orang untuk mengantarkan ke fakir miskin. Belum lagi sekarang ini orang transfer, belum lagi orang pakai Gojek, tidak pernah mengantarkan sendiri. Padahal memberikan sesuatu, mengantarkan sendiri itu amalan yang tinggi. Meskipun kita kiai, meskipun kita ulama, meskipun kita hafal Quran, melayani, jangan minta dilayani, jangan minta dilayani, melayani. Karena itu amalan tingkat tinggi. Nanti ini saya belum pidato ya, baru pemanasan ya. Baru pemanasan ya. Yang ketiga, ada golongan tauhid, orang yang di lingkungan tauhid kepada Allah yang disebut dengan Hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Jadi abdullah sudah, aulia Allah sudah, sekarang golongan apa? Hizbullah. Ala inna hizballahi
humul muflihun. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itu yang betul-betul beruntung. Hizbullah itu golongan Allah. Kalau bahasa kamus, hizbun itu partai. Kita tidak bahas politik, yakni golongan yang dicintai Allah. Siapapun orangnya, dimanapun organisasinya, dimanapun negaranya, siapapun bangsanya, siapapun sukunya, siapapun status sosialnya, itu kalau dia golongan Allah, Hizbullah, golongan Allah, itu luar biasa. Contohnya golongan Allah, contohnya Allah itu dalam Al-Quran disebut apa itu? Maha memberi anugerah. Laqad mannallahu, laqad mannallahu, berarti Allah punya sifat memberi anugerah karena disebut laqad mannallahu. Nah, ketika Allah memberi anugerah kepada manusia, Allah tidak pernah membeda-bedakan. Orang sholat dikasih makan, bahkan orang gak baik dikasih makan, ya kan? Orang buruk dikasih rezeki, orang baik dikasih rezeki. Nah, maka laqad mannallahu, kita diakhlakkan oleh Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni mannallahu, laqad la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Maka jangan batalkan sedekahmu itu dengan ngungkit-ngungkit dan melukai. Contoh, kita kasih uang tapi kita cerita-ceritakan ke orang, orangnya sakit tak itu? Orang kita kasih uang kemudian kita sebarkan, kita ceritakan, itu sudah saya kasih uang. Dengar malu enggak dia? Malu. Itu tidak boleh. Karena apa? Mannya Allah saja nggak pernah seperti itu. Laqad mannallahu, Allah yang memberi anugerah saja nggak pernah mengungkit, mempermalukan orang seperti itu. Nah, kita yang menjadi lewatan rezeki, sirkulasi rezeki itu lewat tangan kita, muter rezeki itu lewat tangan kita. Kenapa kita harus begitu? Maka tidak boleh mungkit-mungkit itu. Nah, seperti itulah golongan Allah. Contohnya lagi, ini saya gambarkan golongan-golongan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, karena semua yang hadir orang-orang hamalatul Quran, maka saya tekankan teori-teorinya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sendiri, Allah disebut dalam Al-Quran, Allah berfirman qaulan sadida. Ada kan? Qaulan sadida, perkataan yang benar, jujur. Nah, ibu-ibu yang hadir ini pernah tidak sekali saja tidak jujur dengan suami? Sekali saja. Soal belanja, terutama soal belanja.
Pernah enggak bohong sama suami? Mungkin 50 tahun bohong sekali, pernah enggak? Dan ini Al-Quran. Jadi qaulan sadida, Allah mengatakan qaulan sadida, berkata yang benar, jujur. Nah, ini golongan-golongan Allah itu berusaha berkata jujur. Pernahkah dikasih uang suami belanja kemudian mengembalikan pada suami 1,5 juta? Dikasih belanja suami 1 juta, kembalikan ke suami 1,5 juta, pernah enggak itu? Ini yang luar biasa. Jadi itu namanya orang yang di dalam golongan Hizbullah, golongan Allah. Ada lagi, fadzakir inna fa'ati zikra, maka ingatkan jika bermanfaat kamu mengingatkan. Kalau tafsirnya Quran, aula tanfa', bermanfaat atau tidak bermanfaat tetap diingatkan. Kalau redaksi Quran tidak ada aula tanfa', redaksinya Quran inna fa'ati zikra, ingatkan orang itu jika memang kamu mengingatkan berguna. Tafsir Al-Qurannya berguna atau tidak berguna tetap diingatkan. Itu tafsir aula tanfa', itu tafsir. Nah, pertanyaannya, kita mengingatkan orang, pernahkah kita mengingatkan diri sendiri lebih dulu daripada mengingatkan orang lain? Nah, ini yang jarang. Biasanya kita itu mudah mengkritik orang lain daripada mengkritik diri sendiri. Ini tidak bisa menjadi golongan Allah. Golongan Allah orang yang bisa menasihati diri sendiri, baru menasihati orang lain. Nah, sudah 3 itulah camkan Auliya'ullah, Abdullah dan Hizbullah. Itu ya, itu contoh-contoh. Nah, sekarang kasus satu persatu itu sudah selesai. Kasus pertama, ada seorang wanita namanya Sumayyah. Siapa? Sumayyah itu diceritakan dalam satu kitab berjudul Nisa'un Mubasyarat bil Jannah. Ada kitab judulnya Nisa'un Mubasyarat bil Jannah, wanita-wanita yang dijamin surga. Ada 2 kitab, Rijalun Mubasyarun bil Jannah, ada kitab Nisa'un Mubasyarat bil Jannah, khusus wanita-wanita yang dijamin apa? Surga. Itu diantaranya Sumayyah. Udah begitu dengar ya? Sumayyah. Lebih kenal mana Sumayyah dengan artis? Lebih hafal mana kalian? Nah, Sumayyah ini sahabat Nabi yang pertama kali mati syahid. Wanita pertama mati syahid siapa? Sumayyah. Sumayyah. Jadi dicatat, ini wanita mati syahid pertama sahabat Nabi, belum ada yang lain. Jadi termasuk wanita awal Islamnya. Dia beragama Islam, dia menjadi budaknya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini mengejek Sumayyah. Kata Abu Jahal, Anda masuk Islam ini karena jatuh cinta dengan Muhammad.
karena Muhammad tampan, kamu tertarik dengan Muhammad, maka kamu memilih Islam. Kata Abu Jahal. Sumayyah marah-marah melawan Abu Jahal. Akhirnya Sumayyah ditusuk dengan tombak oleh Abu Jahal dan gugur mati syahid. Ini orang berani mati syahid, ini orang berani gugur demi memilih agama Allah, demi memilih agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang seperti inilah tokoh wanita pertama mati syahid, namanya Sumayyah. Kita kehilangan nyawa demi agama itu berat tuh Pak. Kehilangan nyawa demi agama, kalau cuma diucapkan biasa. Agama kita lebih bernilai daripada jiwa raga kita, tapi nanti kalau dipraktekkan belum tentu berani, ya kan? Belum tentu berani. Coba nyumbang doa dengan nyumbang duit, berat mana? Ada masjid dibangun, nyumbang doa atau nyumbang duit? Ini kalau masjid dibangun, nyumbangnya doa semua. Yang kaya-kaya nggak keluar uang, doa semua. Nggak nyumbang Pak, saya hanya bisa mendoakan. Nggak nyumbang Pak, saya mendoakan. Semua nyumbang doa. Ibu-ibu punya gawe mantu menikahkan anaknya, satu desa mendoakan semua, nggak ada yang ngasih duit, gimana? Nyumbangnya doa semua. Nah, ini sebetulnya lebih dipilih doa. Coba tidak semudah itu menanamkan orang memilih doa daripada duit. Apalagi ada istilah Jawa, obah opah, obah opah. Jadi Sumayyah ini korban mati syahid. Itu contoh wanita yang bertauhid tingkat tinggi. Ini contohnya Hizbullah, golongan Allah. Contoh kedua, namanya Nafisah. Siapa? Nafisah. Ini guru Imam Syafi'i, guru Muhammad ibn Idris. Imam Syafi'i itu punya guru wanita, namanya siapa? Nafisah. Masya Allah. Ada kitab namanya Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Abrar. Mursyiduz Zuwar, sebuah kitab tentang petunjuk orang-orang ziarah makam wali. Itu ada satu kitab jilid, satu jilid khusus mengupas cara berziarah ke makam wali.
mursiduz zuwar ila ziyaratil abrar. Jadi kalau di kuburnya para wali itu gimana caranya? Itu ada kitabnya itu. Namanya mursiduz zuwar ila ziyaratil abrar. Di situ diceritakan Nafisah ini wanita yang hebat. Saya baca di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, beliau membuat kuburan sebelum beliau wafat. Sudah bikin kuburan dibikin dulu, persiapan beliau wafat. Tiap malam tempat itu kuburan dibacakan Al-Quran sampai beliau wafat 6.000 hataman. 6.000 hataman Al-Quran. Sudah bikin kuburan, kemudian setiap malam beliau di kuburan itu yang direncanakan akan kuburan beliau dibacakan Al-Quran hatam sampai beliau wafat genap 6.000 hataman. Lu ini Bang, ini hebat ini. Nggak ikut organisasi apa? Ini orang luar biasa ya. Namanya Nafisah, guru Imam Syafi'i. Nah, beliau ini wali Pak, waliyah, seorang wali besar. Suatu ketika Sungai Nil itu airnya berhenti. Airnya berhenti, itu kan rawan Sungai Nil berhenti itu, karena Sungai Nil itu dibutuhkan untuk pertanian Afrika, dibutuhkan Mesir, dibutuhkan Sudan, dibutuhkan Tunisia, dibutuhkan berbagai negara mengairi pertanian wilayah Afrika dengan ribuan kilometer Sungai Nil. Berhenti airnya, sedih orang-orang menghadap ke Bunyai Nafisah. Apa Bunyai Nafisah? Memberikan kerudungnya Bunyai Nafisah. Kerudungnya ini tidak bikinan Pekalongan, tidak bikinan mana ini Tasikmalaya, mana ya? Kerudung itu biasanya mana? Tasikmalaya ya. Tasikmalaya, tidak dibeli dari Tegal Gubuk. Kerudungnya ini tidak dibeli dari Tegal Gubuk. Kerudungnya bukan bikinan Bangil. Kalau Jawa Timur itu kan bikin kerudung itu kan Bangil ya. Kalau di sini Tasik ya, Tasik terus Tegal ada ya, Tegal Gubuk ya, Tegal Gubuk. Tidak